berani bersumpah demi Allah, berani bersumpah demi Al-Quran. Wah, nggak ada takutnya. Yang terbaru sekarang apa dibilang? Doktif anak buah MS Gulung Kaki Tangan itu bener-bener fitnah dajjal. Sayang, aku aja difitnah seperti itu. Katanya aku ini bayaran buzzernya dari juragan. Bayangin, kenal aja enggak? Belum pernah Kenal aja enggak? kenal aja enggak loh dok. Belum pernah ketemu aku sama sekali sama mereka. Iya sama, jadi Doktif itu ketemu sama dia itu lupa mungkin sekitar bulan November apa gitu loh. Itu pun ketemu dengan Gilang di Polda Jatim BAP. Wallahi demi Ya Allah. Gitu loh. Kok bisa? Gitu dibilang kalau oh ini semua. Terus udah gitu lucunya lagi Mamski ya, dibilang Doktif tuh nggak mampu bayar lab gitu Mamski. Padahal yang Doktif nggak mau yang sudah jejak digital yang keluar sendirinya itu yang Doktif nggak mau ditampilkan ke Palestina aja 10 tahun yang lalu loh. Itu Doktif pakai duit sendiri tuh. Miliaran keluar nggak pernah ngemis-ngemis sendiri kan. Nah sekarang kalau cek lab paling berapa sih 700 juta dari total ya Doktif 700-800 juta itu jauh loh, jauh daripada yang pernah Doktif keluarkan untuk sumbangan aktivis di bencana di COVID itu jauh banget. Emang dipikir Doktif itu nggak punya gitu ya? Doktif ini punya klinik sayang gitu. Doktif ini tujuannya itu bukan yang di otaknya Doktif itu bukan cuan membersihkan persaingan di dunia skincare ini jadi bersih gitu loh, jadi biru. Nggak ada lagi yang namanya penjual nakal skincare overclaim, tukang flexing yang cuma jualin hidupnya yang hedon tapi barangnya busuk. Kan hanya itu tujuannya. Betul. Kok bisa dibilangin kaki tangan ingin menghancurkan usaha orang? Kalau misalnya Dokter pengen ini mungkin dari Hanaswi aja udah dapat berapa ya? Sampai detik ini pun nggak dapat sepeser pun dari Hanaswi, sepeser pun dari FIFA. Kenal aja enggak loh Mamski. Iya. Gitu. Kok bisa mereka ini begitu? Mereka nggak ngelihat ya produk-produk yang sudah sangat ditolong sama Doktif tanpa bayaran. Tapi yang mereka lihat adalah usaha gue nih, usaha gue hancur, usaha gue itu. Nah, betul. Sementara miliaran yang dirugikan masyarakat ini ratusannya triliunan kayak si Richard itu jualan suplemen yang jelas nggak ada bodong begitu. Dia sadar nggak dia merugikan jutaan masyarakat ratusan miliar triliunan? Kemana tanggung jawab dia? Tadi ada yang masuk namanya Mbak siapa gitu lupa aku. Dia bilang udah lama yaitu treatment untuk whitening kulitnya di tempatnya dia si dokter DRL. Terus dia itu paketnya 8 juta say. Gila nggak? Sekali suntik itu 8 juta. Bukan sekali suntik paket 8 juta dan dikasihlah si tomat itu. Tapi ternyata nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, ya memang nggak akan ada. Maksudnya itu nggak ngarepinnya. Aduh ya Allah. Dan dia menggunakan nama dokter. Jadi orang ini bener-bener ya saking takutnya dia hartanya hilang, dia sampai bisa rela agama pun dia permainkan. Ini bener-bener orang ini, makanya Doktif gak akan ya diajakin ketemu. Oh sorry, sama penista agama, sama orang yang memainkan agama akan Doktif lawan, termasuk Sahrul. Ya nggak akan Doktif berdiam. Lihat aja nanti ya, tunggu ya. Backingan Doktif tuh Allah, bukan kalian manusia-manusia laknat dajjal ini. Oh sorry backingan Doktif ini Allah ya. Betul. Maaf. Doktif ini ya nanti jadi saksinya di tempat Syahrul ya. Nanti aja Mamski, biarkan mereka berpikir kalau Doktif takut. Karena kemarin itu si Elsa, Ibu Elsa itu bilang bahwa Doktif itu takut. Doktif itu ngarang-ngarang kalau Doktif lagi di Madinah. Ya, jadi nanti lihat aja, tunggu gebrakannya. Semua fitnah mereka akan terbantahkan dengan waktu. Tunggu tanggal mainnya, Mami. Ih, nggak sabar, sumpah ya Allah Tuhan. Itu bener-bener, aku kan diserang sama buzzernya ya. Udah gitu buzzernya kan udah mulai kayak ke personal. Gak cuma nyerang aku, nyerang suami. Aduh, itu gaya-gayanya bener-bener udah kayak mulutnya si melambai itu yang ngatain Doktif Dokpeng. Iya betul benar, tapi ya ini ya makanya Doktif sekarang itu lagi nanya-nanya soal lagi ngangkat si Richard ini supaya masyarakat ingat soal tomat putih. Ini gimana nasibnya tomat putih gitu loh. Ya itu kan yang dilaporin Doktif, udah dipanggil 2 kali nggak datang. Berarti ya itu Mamski, itu masyarakat juga harus diingatkan bahwa dia ini akan menggunakan kelemahan masyarakat yang mudah memaafkan, mudah melupakan.
Dan mereka akan mereka gerombolan sirkus ini akan menggunakan itu untuk menjual kembali produk mereka yang overclaim ini. Nah, yang juga masyarakat harus sangat-sangat perhatikan ya, sayang-sayangnya Mamski. Jangan tergiur dengan hadiah-hadiah, dikasih duit. Mamski kan udah bilang, kamu cuma dikasih duit 500.000, 1 juta. Udah gitu kamu ngerasa orang ini baik sekali. Padahal yang dia keruk dari kita itu miliaran, ratusan miliar. Nah itu. Tapi mereka terus akan melakukan itu. Sekali mereka berbohong itu kan uangnya gede banget. Jadi mereka akan terus berusaha untuk melakukan itu. Gimana caranya ini saya bisa ngebohongin masyarakat Indonesia. Terus menerus. Dan mereka tidak akan pernah berpikir. Bahkan seorang DRL pun pernah bilang ke Dr. Oki, saya tidak pernah menyangka akan ada muncul sosok seorang dokter detektif ini di kehidupan saya. Saya nggak ada ya DRL ya, atau Richard saya sebutin sekalian. Nggak ada saya takutnya sama kamu. Ya, Iyalah. sekarang dia sudah mulai nyenggol personal ya. Dia mulai nyenggol personal, dia nggak bisa nyenggol personal saya ya, karena dia tahu siapa saya. Nah, dia mulai nyenggol personalnya Dokter Nanang. Oh, gini Mamski ya. Saya selama ini berusaha menutupi ya aib dari seorang Richard. Ya, Iya. saya punya semua foto-foto dia. Oke. Gitu. Apakah itu mau dibongkar pada saat dia lagi mabok? Sementara selama ini karakter dia gimana di podcast Pembela Wanita? Apakah perlu saya sebar? Pada saat dia mabuk dan bermain wanita, apakah perlu itu disebar juga? Itu kan aib loh. Betul, Itu personal betul. loh. Benar. Itu selama ini saya simpan loh, itu bukti-buktinya semua saya punya. Jadi untuk Richard ya, hati-hati ya Richard ya. Kuncinya kamu itu semua sudah Doktif pegang. Ya jadi nggak usah serang-serang personal teman-temannya Doktif. Karena Doktif punya rudal yang jauh lebih besar yang akan menghancurkan image seorang DRL. Bener, asli. Image-nya selama ini kan lihat di podcast seolah-olah di Pembela Wanita. Bohong itu semua Mamski, bohong besar. Bohong sekali. Bahkan dia bisa menyakiti istrinya di depan matanya dia, di depan klub malam, di dalam klub malam pun dia bisa menyakiti istrinya. Jadi maaf aja ya, Doktif akan bongkar itu semua kalau misalnya si DRL masih terus nyenggol personal teman-temannya Doktif. Lihat aja balasannya seperti apa. Pas, asli. Itu panggilan kalau udah 2 kali kan masuk ke 3 kali harusnya dia sudah nggak bisa mami, jadi mungkin insya Allah nanti akan sudah naik ke sidik, nanti sebentar lagi beliau akan jadi tersangka. Tenang aja mami. Itu tamparan yang bagus banget buat geng-geng ular juga ya. Jadi Betul. iya bener, itu tamparan yang bagus banget. Kan selama ini bangga banget mereka masih berada di luar, kayak seolah-olah punya power di luar nalar gitu ya. Padahal kita tahu laporan dokter itu valid 100%. Iya, makanya sekian. kita kalau ngomongnya gini, kalau orang Jawa ngomongnya lakon menang buri. Nah, Iya, lakon menang buri yang ketawa terakhir. Lakon itu menang buri. Ngono awak dhewe iki tenang ae, santai ae. Gusti Allah kok backingane. Manusia tuh siapa? Betul. Jadi saya nggak takut sama sekali. Dokter masuk bangga dokter bongkar kejahatan. Kalian nggak pentang-penteng makan uangnya rakyat. Beda kelas kita. Gitu. Betul banget Doktif. Gak usah khawatir, kita kan sekarang kayak lagi diuji ya. Apa memang benar nih niat kita ini bisa apa jadi contoh gitu buat orang banyak. Kebenaran itu pastinya akan menang pada akhirnya. Pasti Gitu. karena Allah pasti akan bela. Makanya saya Pasti bela. bilang ini para yang support dokter kan ketakutan gimana tersangka, tenang aja, Allah yang bela. Allah yang bela. Ingat nggak mami yang akun-akun hekel-hekel odong-odong itu? Ingat. Wah, seperti apa coba? Seperti apa Dokter? Dia pada saat itu berdoa, ya Allah, itu semua adalah fitnah. Tunjukkan ya Allah betapa dajalnya mereka. Sekarang pada tiarap semua tuh akun hekel odong-odong, ya kan? Iya. Akun odong-odong hancur semua. Kenapa? Nggak perlu manusia yang gerakin, Allah yang akan gerakin. Dan nanti tunggu ya, untuk Reza Gladys, untuk Sela Sokia CS, untuk Richard, tunggu azab Allah apa yang akan diturunkan buat Pasti. kalian semua. Tunggu, itu akan datang. Dokter berdoa di depan Ka'bah seperti apa, dan dokter bersumpah demi Allah tidak ada takutnya. Kalau kalian mana berani, mana berani dokter bolak-balik ancam. Bilang dong, sumpah demi Allah saya tidak pernah menggunakan jasa buzzer, saya tidak pernah menggunakan jasa fake viewer, saya tidak pernah menggunakan jasa fake buyer. Betul. Bilang dong, itu kelakuan mereka semua. Untuk Itu apa? Untuk kelakuan ngambil mereka. algoritma TikTok, Mamski. Untuk ngambil algoritma mereka semua sehingga semua mereka tuh penonton tertarik ke ini ya, penjualannya mereka. Penjualan Kan kasihan UMKM lain yang jualannya bener. Itu bener loh. Itu mereka ambil semua trafficnya Dok. Dia Nah, ambil ini semuanya kan Dok. jahat. Jadi jadinya udah kayak apa namanya monopoli. Dia monopoli itu. Iya. Dan dengan Bener. flexing-flexingannya itu loh Dok, yang mana orang-orang Jahat kita banget. ngeliat itu kayak
impian baru kan, impian buat banyak orang yang memang nggak punya, kayak pengen, terus ngelihat tiap hari, jadi timbul rasa trust, rasa percaya kalau ini orang-orang yang super duper kaya raya ini pasti sukses, baik-baik semua, ditambah kemasannya kan dokter lihat sendiri kayak apa kemasannya. Asal kalian tahu ya para masyarakat ya, itu hutangnya miliaran guys, makanya mereka sekarang panik. Bahkan dokter itu sudah dapat yang valid sekali, gitu dari salah satu pabrik 36 miliar, gitu loh. SS itu punya hutang, itu valid sekali datanya itu dokter ada semua. Itu dokter sampai bilang selama ini kalian istilahnya kalian mempertontonkan hidup hedon itu sementara hutangnya Allahu Akbar. Ya Allah, itu Gitu. utangnya banyak dok. Aduh, udahlah Mamski, dokter aja pada saat lihat tuh bener-bener, oh pantes kalian bisa melakukan ini semua, udah buta semua mata hatinya, Allahu Akbar. Sampai dokter bilang, oh ternyata ya, untuk itu, untuk mempertontonkan pada masyarakat, untuk membodohi masyarakat Indonesia. Oh ini loh, saya berhasil sukses dari jualan skincare, dari jualan baju. Mending kalau produknya bagus, kalau produknya busuk, gitu. Itu makanya mau produk abal-abal kayak gitu dok. Ribuan persen keuntungannya. Aku cuma astagfirullahaladzim ya Allah, ini menggunakan busana muslim yang tertutup, yang rapat begitu. Emang Rasulullah ngajarinya begitu? Kalau ambil keuntungan ribuan persen itu ajarannya Rasulullah kah? Apakah seperti itu? Makanya ini yang saya lawan, ini yang akan saya hancur leburkan. Pedagang-pedagang, owner-owner yang seperti ini akan saya hancur, apalagi menggunakan nama Islam. Ya, nggak ada Rasulullah ngajarin kayak begitu. Nggak ada Rasulullah ngajarin kok namanya pamer itu boleh. Sejak kapan flexing itu bisa diwajarkan? Anak-anak Gen Z kan kasihan dicekokin kayak begitu. Barusan ini ada FYP dari negara seberang ya. Ini ada dokter Ika. Hai dokter Ika. Wah, itu dokter Ika mana? Ada ini dokter Ika tuh ngeri ya. Dokter Ika ini juga salah satu yang diserang buzzer habis-habisan. Dokter Ika. Gitu. Diserang sama DRL habis-habisan pengikutnya. Lihat aja dokter Ika. Ini dokter Ika adalah salah satu orang yang dizolimi. Dokter Ika aku follow ya. Salam kenal ya. Dokter Ika. Dokter Ika ini adalah salah seorang yang dizolimi ya. Ini dokter yang lurus, yang idealismenya luar biasa. Lurus dia bukan sales obat ya. Dia bukan sales obat yang kayak si dokter satunya lagi tuh. Gitu. Jadi mungkin beliau ini beliau mungkin mentalnya orang beda-beda ya. Kasihan nih beliau ya. Kalau dokter hajar beneran. Nggak ada terus diam ngelawan DRL. Oh sorry, semua kuncinya DRL. Kalau misalnya dokter mau hancur leburkan image-nya dia, saat ini juga dokter bisa buka semua aib-aibnya si Richard. Ya, tapi berhubung dokter nggak mau itu karena personal. Makanya ini terakhir kali Mamski, dokter bilangin untuk si Richard, kalau kamu senggol-senggol personal temennya dokter siapapun, mau dokter Ika, dokter Nanang, siapapun, dokter Deka, siapapun lihat ya. Ya, aib kamu, bobroknya kamu sebagai seorang dokter yang image-nya luar biasa penolong wanita akan dokter hancur leburkan. Ya, lihat, langsung. tunggu aja. Nah, kena lo ya. Dokter Ika mau naik. Oke, Mamski. Oke sayang. Mamski, dokter mau pamit dulu, mau siap-siap mau sholat juga ya. Oh, oke. Oh, masih di sana ini. Nanti Mamski. Oke, Mamski ya. Pamit Mamski. Love you. Thank you sayangku. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kenapa gue nggak bisa yang berdua gini sih?